Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ervin. Saya Ervin Roy F. Siombing, maksudnya ya. Perkenalkan, nama saya Ervin Roy F. Siombing dengan NIM 2337057. Saya mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Dan sekarang saya sedang kuliah di Universitas Pasir Pangarayan semester 4. Di sini saya mengambil mata kuliah PBO atau pengantar pemrograman berorientasi objek, dan video ini saya buat untuk memenuhi UTS atau ujian tengah semester dari Pak Budianto selaku dosen pembimbing saya atau dosen pengampu saya. Baik, di sini yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai apa itu PBO atau pengantar pemrograman berorientasi objek, di mana PBO adalah paradigma pemrograman utama. Ini memodelkan dunia nyata sebagai objek. PBO mengurangi kompleksitas kode dan meningkatkan reusabilitas. Lebih dari 70% bahasa pemrograman modern menggunakannya. Selanjutnya yaitu mengenai inheritance atau pewarisan, di mana sebagai contoh yaitu kendaraan sebagai superclass, superclass memiliki atribut umum seperti kecepatan dan warna. Yang kedua ada mobil sebagai subclass pertama, yaitu mewarisi dari kendaraan, menambahkan atribut seperti jumlah pintu. Dan yang ketiga ada motor subclass kedua, yaitu mewarisi dari kendaraan, menambahkan atribut seperti jenis transmisi. Secara singkat, inheritance memungkinkan kelas baru mewarisi properti. Kelas anak mewarisi dari kelas induk. Ini menciptakan hierarki yang terstruktur, di mana di sini yaitu kendaraan itu sebagai kelas induk dan mobil serta motor menjadi sebagai kelas warisan atau kelas anak. Selanjutnya yaitu mengenai konstruktor atau di sini konstruktor, di mana untuk mendefinisikan sebuah konstruktor yaitu menggunakan metode khusus. Ini menginisialisasi objek saat dibuat. Namanya sama dengan nama kelas, di mana untuk codingannya atau untuk atributnya bisa kalian lihat di gambar sebelah kiri. Dan untuk penggunaan konstruktor ada di sebelah kanan, di mana saat baru dibuat konstruktor dipanggil, ini memastikan objek siap digunakan. Di mana sebagai contoh yaitu sebagai mobil sedan, dan untuk untuk jenis atributnya Honda dengan nama Civic. Dia mereknya Honda, nama kendaraannya itu yaitu Civic, atau nama istilahnya kalau di Honda itu ada istilahnya kayak Supra atau mungkin Revo atau Honda lain ya, seperti itulah ya untuk penggunaan konstruktor sebagai contohnya guys, sebagai contoh. Selanjutnya itu ada encapsulation atau dalam bahasa Indonesia yaitu enkapsulasi, di mana untuk kontrol aksesnya biasa menggunakan privat. Atribut itu biasanya privat, di mana untuk metode get atau set biasanya public. Ini mengontrol bagaimana data dapat diakses atau diunduh. Untuk contoh atributnya ada di sebelah kanan. Dan ini ada sedikit penjelasan mengenai cara menyembunyikan detail. Enkapsulasi menghubungkan data dan metode. Ini menyembunyikan detail implementasi dari luar. Kita hanya berinteraksi melalui yang terbuka publik, di mana enkapsulasi meningkatkan keamanan data dan modularitas. Jadi istilahnya ini dia privat, seperti privat server lah kalau kita bilang ya, yang biasanya orang menggunakan localhost, entah itu dia membuat sebuah ini website untuk localhostnya atau untuk perangkat dari laptopnya sendiri, ya, bisa menggunakan ini guys. So menggunakan atribut encapsulation sebagai contohnya ya. Selanjutnya ada overloading atau penamaan berlebih, di mana di sini ada dua pilihan yaitu hitung luas persegi. Ini adalah salah satu contohnya guys ya.
di mana metode pertama menghitung luas persegi hanya membutuhkan satu parameter sisi, di mana untuk atributnya itu menggunakan integer hitung luas dan integer sisi, di mana di dalam integer hitung luas itu terdapat atribut integer sisi. Yang kedua yaitu hitung luas persegi panjang. Metode kedua menghitung luas persegi panjang menggunakan dua parameter, di mana untuk integer hitung luas terdapat integer panjang dan integer lebar. Untuk penjelasan singkatnya itu overloading memungkinkan beberapa metode dengan nama yang sama namun parameternya harus berbeda. Ini memberikan fleksibilitas fungsionalitas. Selanjutnya ada overriding atau pelimpahan, di mana di sini ada dua metode. Yang pertama metode induk dan metode anak. Untuk metode induk tersebut memiliki implementasi default, misalnya hewan bersuara umum, di mana di sini ada public class hewan atau mungkin ini main Java ya, public class sih istilahnya, di mana untuk public void bersuara. Dan di sini ada sistem out untuk outputnya nanti hewan bersuara. Yang kedua adalah metode anak. Kelas anak mendefinisikan ulang metode induk. Kucing menimpa suara dengan suara spesifik. Di mana ketika kita memasukkan kata kucing dan menimpa suara akan ada buka kurung kurawal dan akhir kurawal. Untuk contoh dari atribut ini Anda bisa melihat di sebelah kanan, di mana untuk kelas kucing itu adalah dari hewan. Kucing ini extendnya itu hewan. Jadi untuk nama kucing itu untuk nama dari hewan tersebut, atau bisa dibilang kelas kucing ini yaitu bagian anaknya, atau bisa dibilang itu bagian cabangnya. Bagian kedua atau bisa dibilang ya bagian anak lah. Kalau kita bilangnya itu bagian ininya, apa namanya? Kalau dalam pohon kan ada induk dan ada anak. Nah, anakannya itulah yang dijadikan ini kelas kucing. Setelahnya tunasannya ya, tunasan dari kelas anak ini, di mana dia menggunakan perintah override public void bersuara. Jadi kita semua override terlebih dahulu dari kelas kucing, yang dimana dia diambil dari hewan, extendnya itu hewan. Dan di sini ada public void suaranya, di mana nanti untuk suara kucing itu outputnya itu yaitu meow. Selanjutnya ada abstrak kelas dan metode, atau kelas abstrak atau metode abstrak, di mana abstrak di sini memiliki bentuk. Kelas ini tidak bisa diinstansi, ini hanya cetak biru umum. Dan yang kedua ada persegi. Subkelas ini mengimplementasikan metode abstrak dapat diinstansi. Yang ketiga yaitu lingkaran. Subkelas ini juga mengimplementasikan metode abstrak dapat diinstansi. Kelas abstrak tidak bisa dibuat tidak bisa dibuat objek langsung. Metode abstrak dideklarasikan tanpa implementasi. Subkelas harus mengimplementasikan metode abstrak tersebut. Maaf guys, agak kaku guys ya ngomongnya. Sorry guys. Baik, di sini ada kesimpulannya, yaitu keunggulan dari PBU tersebut, di mana untuk reusabilitas, kode tinggi melalui inheritance, kemudahan pemeliharaan dan pengembangan. Yang ketiga yaitu fleksibilitas desain dengan overloading dan override, keamanan data dan kontrol akses dengan encapsulation. Yang terakhir yaitu membangun sistem perangkat lunak kompleks dan terstruktur ya, maaf guys. Jadi di sini secara singkat PBU adalah fondasi kuat untuk pengembangan perangkat lunak modern. Ini membantu menciptakan aplikasi yang efisien dan skalabel. Oke, mungkin itu saja guys presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Erpin Roy F. Jombing. Saya pamit. Bye.